topik pembicaraan di video ini. Pertama yaitu Kak, boleh nggak sih fresh grade-nya habis wisuda pergi ke Arab Saudi? Terus Kak, boleh nggak sih kalau kita punya pengalaman cuma 1 tahun itu berangkat ke Saudi Arabia, atau pengalamannya diambil dari PKL ya? Itu gimana sih Kak? Gitu. Terus yang ketiga, Kak, di Saudi Arabia itu kalau pergi ke sana sebelum di Indonesia ada pelatihan bahasa nggak sih ya? Nanti akan saya jawab di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, ketemu lagi dengan saya Ayu Pratiwi, perawat Riyadh Saudi Arabia. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Untuk video selanjutnya saya akan buat sesuai dengan apa yang di-request sama teman-teman sekalian. Apa yang kalian pengen tahu tentang Arab Saudi boleh request ya, nanti saya buatkan videonya. Kadang saya juga bingung mau buatin apa ya. Nah, nanti ini saya akan ada 3 topik pembicaraan di video ini. Pertama yaitu Kak, boleh nggak sih fresh grade-nya habis wisuda pergi ke Arab Saudi? Terus Kak, boleh nggak sih kalau kita punya pengalaman cuma 1 tahun itu berangkat ke Saudi Arabia, atau pengalamannya diambil dari PKL ya? Itu gimana sih Kak? Gitu. Terus yang ketiga, Kak, di Saudi Arabia itu kalau pergi ke sana sebelum di Indonesia ada pelatihan bahasa nggak sih ya? Nanti akan saya jawab di video ini ya. Oke, yang pertama saya akan memberitahu teman-teman sekalian tentang fresh grade atau perawat yang baru selesai kuliah, baru lulus wisuda gitu. Bisa nggak sih ke Arab Saudi? Saya sarankan, ini menurut saya dan dari teman-teman juga yang udah kerja di Arab Saudi, kebanyakan dari rumah sakit atau klinik tempat saya bekerja atau di rumah sakit lain itu banyak yang meminta untuk menyertakan surat pengalaman kerja atau yang berpengalaman minimal 2 tahun. Tapi ada sedikit ya, beberapa rumah sakit yang minta 1 tahun juga, tapi ini jarang terjadi. Kalau fresh grade pun ini risikonya besar. Kita ini belum ada pengalaman dan kita ini kerja di negara orang. Ini bukannya benda gitu. Bukannya benda yang kita tanganin terus kalau ada apa-apa kita bisa ganti dengan yang baru kan. Ini manusia. Jadi kalau ada apa-apa risiko ditanggung sama perawatnya. Emang rumah sakit yang bertanggung jawab. Cuman kita harus menyiapkan skill kita untuk bekerja di luar negeri, apalagi ini negara orang ya, ini negara Arab Saudi. Bisa aja suatu saat nanti pasien komplain dengan kita karena kita tidak sesuai dengan skill kita, karena kita belum pernah melakukan tindakan misalkan tindakan injection atau apa gitu. Nah, dari situ aja kita harus mikir, masa kita pergi ke luar negeri tanpa ada persiapan apapun? Setidaknya kita harus pengalaman dulu deh 2 tahun. Gak apa-apa mau home care dulu di Indonesia, di Jakarta, atau di puskesmas atau di penyuluhan, itu gak apa-apa. Yang penting itu tindakannya itu tindakan keperawatan ya. Nah, ini yang saya sarankan untuk teman-teman yang banyak sekali yang pengen ke Arab Saudi, sampai ada beberapa PT yang bilang oke, nggak apa-apa mbak, fresh grade aja nggak apa-apa. Jadi kalau habis wisuda mau pergi ke Arab Saudi nggak apa, nanti nggak apa-apa. Cuman nanti itu tanya deh, orang PT itu bakal buatin kalian itu surat pengalaman kerja palsu, atau nanti itu sangat berbahaya untuk kalian. Ada beberapa PT yang nakal, yang memalsukan surat pengalaman kerja. Hati-hati. Saya beberapa kali selalu ngomong dengan teman-teman,
gunanya surat pengalaman kerja itu untuk apa? Di sini ini kita akan ada yang namanya nanti lisensi. Jadi surat pengalaman kerja itu nanti akan dicek oleh namanya data flow. Nah, data flow ini akan ngecek nih, oh ini dulu pernah bekerja di rumah sakit A. Nanti mereka minta ngirim email ke rumah sakit A. Apa benar si Ayu ini pernah bekerja pernah bekerja di rumah sakit ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit ini? Nanti rumah sakitnya akan membalas benar ini bekerja di sini. Apabila pengalaman kerja itu asal-asal aja, itu bahaya. Nanti kalau ada pengecekan, MOS datang ke sini ke rumah sakit kalian dicek tapi kalian itu tidak punya lisens, akan dapat denda 20.000 real. 20.000 real itu sekitar kali 4 aja lah ya, biar enak kan, hampir 80 jutaan. Ayo bayangin, setiap ada pemeriksaan kalian akan bayar 80 juta untuk membayar kesalahan kalian dari awal. Terus data flow itu kan dicek nih, surat pengalaman kerja kalian. Data flow itu kalau udah lengkap, nanti juga kampus kalian juga akan dikonfirmasi, minta konfirmasi dari kampus kalian. Apakah benar Ayu Pratiwi ini pernah belajar di Stikes ini misalkan gitu. Nanti akan diminta tolong sama pihak kampus kalian untuk mengecek terus email kalian, email kampus untuk membalas. Nah, jadi kita tetap harus koordinasi dengan kampus dan tempat kita bekerja dulu. Jadi tetap harus jaga nama baik kampus dan nama baik juga rumah sakit yang tempat kita bekerja dulu, karena mereka juga akan membantu kita. Sampai sini kita masih butuh mereka, jadi jangan langsung ya udahlah kan mau kerja di Arab Saudi jadi gampang aja resign gitu. Resignnya baik-baik ya teman-teman, biar nanti kita masih butuh kok sama rumah sakit tempat kita bekerja dulu tuh. Lagi tadi ya, saya lanjutkan data flow tadi. Data flow-nya nanti akan diolah menjadi gunanya itu untuk namanya Saudi Council atau ujian prometrik. Saat ujian prometrik lulus, kita akan dapat lisensi. Itu surat lisensi kayak di Indonesia, tapi ini prometrik lah. Kalau ada yang tahu teman-teman, next saya akan buatkan video tentang ujian prometrik di Saudi Arabia. Tadi teman-teman ya, fresh grade tadi. Terus kedua, Kak, bisa nggak sih kalau pengalaman kerjanya hanya setahun? Jadi untuk teman-teman yang pengalamannya hanya setahun itu nanti akan ada rumah sakit atau klinik di Saudi Arabia memang memperbolehkan pengalamannya 1 tahun. Tapi pengalaman 1 tahun ini bukannya pengalaman saat kita lagi PKL ya. Jadi saat semester 3, semester 5, semester 7 kita praktek di rumah sakit. Terus 2 bulan, 6 bulan nih. Terus tuh habis selesai wisuda kita kerja lagi 6 bulan lagi. Terus dicampur nih, di-include semuanya jadi setahun. Itu nggak bisa. Karena rempong nanti data flow-nya ngecek. Ini salah, udah jelas nih. Kok banyak banget rumah sakit yang kita kerja nih di tempat kita bekerja. Jadi orang ini takutnya nanti pemahaman mereka kok gonta-ganti rumah sakit. Sebaiknya itu 1 rumah sakit aja. Jadi kita pengalaman kerjanya 1 rumah sakit 2 tahun. Seperti itu lebih mempermudah data flow-nya. Itu fungsinya tadi kan untuk ujian prometrik di Saudi Council. Terus ketiga, gimana sih kalau misalkan ke Arab Saudi itu apakah ada yang menyediakan pelatihan bahasa? Kalau saya kemarin itu karena saya masih bekerja di Jogja, jadi bolak-balik Jogja, Jakarta itu, jadi saya tidak ada pelatihan. Tapi teman-teman saya juga ada yang pelatihan di Pare, di daerah Jawa Timur, di dekat Kediri. Itu ada pelatihan bahasa Inggrisnya di situ. Kalau ada rezeki lebih, saya sarankan belajar dulu bahasa Inggris biar lebih di sini nanti lebih sudah siap untuk bekerja di sini, persiapannya lebih maksimal. Tapi kalau misalkan
ada terbentur biaya atau masih sibuk kerja, jadi nggak ada waktu untuk kursus, itu nggak apa-apa, banyak cara untuk belajar kalau ada kemauan. Bisa aja belajar lewat YouTube, bisa aja belajar lewat teman-teman yang lain, atau buka buku lama nih dari kampus kemarin, buka lagi nih buku-bukunya, nggak apa-apa. Terus PT apakah menyediakan pelatihan bahasa? Ada beberapa PT yang menyediakan, tapi kalau PT saya kemarin itu tidak menyediakan, jadi kita cari sendiri. Bahkan ada PT juga yang menyediakan asrama, itu free, jadi ditampung dulu sama mereka sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Itu juga ada PT seperti itu, tapi nanti takutnya lebih banyak biaya yang keluar karena kita harus stay di Jakarta. Oke lah, rumah dapat fasilitas gratis di Jakarta, makan seadanya aja, tapi kan nanti kita harus hidup di sana. Jadi menurut saya lebih baik kita itu daftar ke Arab Saudi itu jangan sampai benar-benar resign dulu dari rumah sakit kita bekerja dulu. Seperti saya kemarin itu, saya resignnya itu November, saya Desember saya berangkat. Udah pasti semua nih, dokumen udah jelas, udah pasti ada, udah mau berangkat, baru saya berani resign. Karena takutnya yang ini dilepas, yang sebelah sana nggak dapet kan, sayang gitu. Tapi kita udah bilang ke rumah sakit, kita bilang saya mau daftar ke luar negeri gini-gini. Jadi pamitlah, karena kita datang, kita daftar di sana baik-baik. Jadi kita resign juga tetap harus baik-baik ya teman-teman. Tetap jaga komunikasi dengan rumah sakit kita bekerja, seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan yang apa saya jelaskan sekarang ini, karena saya buru-buru karena saya mau bekerja lagi. Karena beberapa orang ini banyak banget yang nanya ke saya dan saya harus berulang-ulang untuk ngomong ke mereka. Jadi saya buatkan video ini buat teman-teman yang masih bingung dengan pertanyaan mereka. Buat teman-teman yang lain yang nonton video ini boleh bertanya apa aja terkait perawat di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia. Itu boleh nanya ke saya via DM, via komen di sini boleh, atau nanti akan saya buka Q&A di Instagram saya. Yang sudah follow Instagram saya nanti boleh bertanya di sana. Tetap cek terus Instagram saya nanti. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Semangat terus, Cayo, perawat Indonesia.